Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya akumulasi saham dari broker MG ya, tanggal 11 November 2022. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita coba ya untuk review emiten kemarin ya. Kemarin tuh ada BP Hais ya, Zata, terus di NSG. Nah, kita coba cek hari ini seperti apa, mengenaskan atau enggak. Untuk Zata ARA ya, ARA. Cuma kalau kita lihat ya, di sini udah mulai dikumpulin broker XC ya. Jadi teman-teman harus waspada ya. XC itu dalam arti ajaib ya, ajaib rata-rata retail ya. Kalau kita pakai teori distribusi akumulasi ya, biasanya yang akumulasi itu broker-broker non retail ya. Terus biasanya yang suka nampung bahan atau distribusinya tuh retail. Nah, ini udah ada di sini, ada XC ya, udah mulai kemungkinan masih bisa naik ya, kemungkinan masih bisa ya. Tapi teman-teman kalau bisa udah mendekati 100% harus hati-hati ya, karena itu udah sangat mudah untuk distribusi ya, tinggal nanti dinaikin sambil buang itu ya. Nanti kalau udah mungkin barangnya tinggal separuh, biasanya akan diturunin sekalian ya, akan di markdown sekalian, nanti akun akumulasi lebih bahagia. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi harus hati-hati ketika teman-teman udah mendekati dari harga IPO-nya udah mendekati 100% ya, harus hati-hati. Apakah bisa lanjut? Di case tertentu ada bisa lanjut ya, bisa sampai 400% bisa aja ya. Cuma ya kita nggak usah berjudi, yang penting kita tetap waspada ya, sebagai retail yang nggak bisa nahan barang guys ya. Karena udah keguyur ya, tinggal pasrah aja. Nah, kita lihat dulu. Hari ini udah ARA. Kalau kita lihat ini ada IN, HD, CP, SA, GR. Udah mulai jualan ya. Terus AI, XC, RG. Nah, MG masih nampung barang ya. MG cukup tinggi ya. Barangnya average-nya di 158. Terus di sini malah yang tinggi itu AI ya, tinggi. Terus ada XC juga ya. Dan harga saat ini udah 182. 182 guys ya. Jadi cukup tinggi ya. Terus ada Hais tadi juga naik guys ya. Hais naik 3%. Nah, 3%-an ya, sampai 240 ya, sampai sini 3%-an terus balik lagi. Nah, seperti itu Hais ya. Dan kita lihat di sini MG jualan, nanti tinggal tunggu aja ya. Tapi di sini ada broker baru ya masuk ya. Ada PS, PCRG, dan ini nggak pernah kulihat ya. Tapi memang dulu ada main sini ya, cuma kemarin-main nggak muncul, biasanya BK dan MG aja ya di sini. Dan ini ada muncul, nggak tahu apakah suite broker gitu ya. Nah, tinggal lihat aja, dan ini masih ada potensi jauh sepertinya emiten ini ya. Hais secara fundamental kita cek ya untuk Hais ya. Seperti apa Haisnya seperti fundamental. Kemarin ini baik-baik saja ya, aku pernah bikin videonya juga sini, emiten ini cukup baik-baik saja ya. Enggak, belum muncul ya. Ini baik-baik saja ya untuk kuartal ini. Sayangnya kok kuartal 2 enggak ini ya, enggak update sama sini ya. Nah, harus ini muncul. Kuartal 1 masih ROE nya 12%. Ya masih oke-oke aja. Nah, kita cek lagi ya yang gagal DSGN ya, DGNS ya. Ini hari ini turun malam ya. Turun terus MG jualan ya. Nah, di sini ya DGNS diagnosa ini ya. Turun, MG jualan ya. Ini MG jualan guys. Jadi saya rasa ini nggak perlu ini ya. Nggak ini ya, kita dapat data baru ternyata turun ya, ternyata untuk DGSN, jadi nggak begitu ini, nggak bisa ini ya, kurang cocok ya kita ngikutin MG di emiten ini ya. Tapi yang lebih cocoknya kayak Adi, Hais, terus BP ya,
BP walaupun kemarin turun ya, tapi hari ini naik ya, naik ya. Walaupun ini sebenarnya kemungkinan repo ya, tapi masih bisa cuan kan. Ini ya. Ini kita mendata BP 2-3 hari ya diakumulasi. Hari ini naik ya. Jadi kalau lihat data ini memang BP ini ya butuh 3 hari ya baru dia naik ya. Sini nggak ada MG ya, nggak ada MG. Ini ada MG jualannya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya butuh 3 hari baru BP naik ya. Jadi memang sebenarnya di hari itu juga naik ya, cuma nggak sevolatile hari ini ya. Jadi kita tarik dulu untuk data kita nanti di resume-nya ya, di akhir bulan itu seperti apa. Ini rata-rata 3 hari ya untuk BP. Terus sweet ini akum pertama langsung naik tinggi ya, terus turun lagi, ini akum lagi ya. Nah kita cek lagi ya sweet ada nggak nih. Sekalian guys kita nambah pembendaraan data kita ya. Sweet diturunin lagi ya. Nah polanya kayak ini guys ya. Kalau kita lihat merah hijau, nah ini ya. Ya pada hijau, merah, hijau lagi, terus merah hari ini ya. Apakah besok merah? Nah pokoknya ini ya 14 ini data kalau kita tarik dari bawah ya. Dia punya data segini ya, punya barang di area sini sekitar 14 ya. Dan ini yang aku MG yang jualan PD ya. Nah ditentukan kalau memang kemarin tuh ditarik dari harga ini tuh sampai berapa, low-nya 19 ya, low-nya 19 ini ditarik lagi sampai tinggi ya, sampai 26 guys. Hari ini diturunin lagi sampai 21. Nah ini masih diakumulasi ya. Dan lihat ya hari besok lagi kan hari ini merah ya, nanti Senin apakah dia akan polanya sama ya. Nah ini bisa tambah lagi ya untuk pembendaraan data kita, apakah nanti polanya seperti itu ya, dia hijau terus besoknya merah. Nah kita tandain dulu. Ini masih akum lagi ya sweet. Untuk BP udah nggak ada barang MG jualan. Hais sama ya, jualan juga Hais. Nah kita cek ya data ini masih ada barang MG ya. Cuma ya perlu waspada guys ya, harganya udah 70% ya, karena 35 tambah 35 untuk SATA ya, tapi 70%an guys ya, ya kurang dikit. Nah kita cek ya untuk netb hari ini ada Adro, Anthem, Arto ya. Ini Arto, Pico ya, walaupun kemarin kita kasih data nggak perform ya, ini ya Goto Arto ya. Ini tanggal 9 kita ada data di sini, performnya baru hari ini ya. Nah hari ini Artonya ARA, terus Gotonya naik sekitar 13% tadi ya. Nah memang seperti itu guys ya. Jadi data masuk kita catat, nggak harus besok jalan tuh nggak semesti itu. Makanya kita butuh data kayak gini ya. Nah nanti kita akan di akhir bulan kan kita akan dapat resume-nya ya. Jadi teman-teman silakan di rumah nyoba ya, nyoba ngasih data. Jadi kita tahu karakternya dari broker tersebut. Nah contoh kayak gini, Goto terus Arto akum tanggal 9 ya, baru jalan hari ini ya. Jadi udah 2 hari baru jalan. Nah gitu ya, tepatnya 3 hari ya. Dari sini akumulasi 9, ini masih ngambil lagi sebenarnya. Terus ini baru jalan hari ini. Nah Goto ya, kita cek lagi emiten. Terus ini ada ya, kita lihat dulu emitennya mungkin potensial ya. Pico kita cek ya, Pico udah naik belum sih? Ini ada barang Pico ya, cuma cukup tinggi sih yang harganya ya Pico ya. Hari ini naik guys ya, hari ini naik, MG masih not buy. Nggak muncul nih chartnya. Ini dimasukin nulis saja guys ya Pico. Kita kurang data juga di Pico ya, karena belum ini cara ngikutin emiten ini aku. Ini ada Pico, kita masukin list data untuk data kita ya. Enggak muncul ya catnya ya.
Aduh, apa internet plat merah bermasalah? Oh cukup tinggi guys, sudah tinggi ini, udah sampai ATH nya lagi ya. Ini dari start berapa nih, murah banget ya, 50 ya. Ini kemarin 570, malah 70 sama sini ya, cukup tinggi ya emiten ini. Nah kita cek ya Pico kayak apa sih fundamentalnya ini emiten ini. Kita cek simpelnya aja ya. Kalau teman penasaran fundamentalnya, cek aja ya untuk laporan keuangan ya. Kita cek simpel aja untuk finansial. ROE nya sebenarnya ya enggak ya biasa aja guys sebenarnya ya. ROE nya ya malah di bawah ini ya, bawah 7 ya. Ini ada 4, ini 5 untuk equity nya 1, ini naik dikit ya. Untuk liabilitasnya sangat tinggi sebenarnya ya emiten ini, cuma memang tipis guys ya. Kalau kita lihat memang tipis, jadi mudah banget digerakin ya. Untuk IPS nya cukup ya, cukup tinggi. Ini ada kenaikan dari kemarin 15, ini 20 ya. Net income nya cuma 6 miliar, ini 2 ya, naik ya, naik tinggi guys. Nah cuma kalau kita lihat liabilitasnya cukup tinggi ya, ini 850. Ini kemarin sama ya, walaupun turun ya kalau kita lihat, dan ini hampir 80% ya liabilitasnya, sangat tinggi guys. Untuk Pico cuma ya gitu, ini tipis ya, tipis jadi mudah banget dikerjain. Pico ya tak masukin data dulu guys, cuma kamu nggak masuk ya, nggak akan ini. Kita cek data dulu seperti apa sih karakternya untuk emiten Pico ini ya. Oke, kita nyari lagi guys ya, nggak apa-apa, kita sharing ya. Ini sekedar informasi, nggak ajarin guys, kita sharing aja. Dan mungkin bermanfaat ya untuk teman-teman yang khususnya yang masih pemula ya, baru-baru ya. Untuk yang senior skip aja, ini nggak butuh untuk senior ya. Untuk LSIP ini ada akumulasi juga, kita masukin data ya LSIP. Barangkali nanti kita ada data tambahannya untuk kita ya. Ini LSIP ini ya, kemarin akumulasi ya ini. Terus sampai saat ini enggak, malah cenderung turun ya. Kita cek LSIP ya. Kalau kita lihat sih cenderung turun ya. LSIP London Sumatra USA, ini perusahaan CPO guys ya. CPO. Nah ini hari ini naik ya. Hari ini naik. Kalau kemarin waktu data masuk itu turun ya. Nah data masuk itu hari ini nggak salah ya. Terus emitennya turun. Hari ini udah mulai naik. Nah jadi ini udah MG ngambil lagi ya, jadi udah 2 kali ya, jadi kemungkinan masih di markdown ya, baru diambil lagi. Nah kalau kita lihat karakter kemarin setelah hijau ya, ini ada potensi naik ya. Nah apalagi ini setelah turun ya, nah turun terus dia bikin naik ya, jadi udah ada pembalikan arah. Nanti ya kita lihat ya, tapi ini volumenya kurang ya untuk kenaikan juga, cuma masih ada potensi guys ya hari ini. Barangnya ini ada EP yang jualan, YP yang nampung, ada MG juga ya. Nah kita cek dulu untuk sekedar ya, untuk LSIP fundamentalnya apakah bermasalah. Baik-baik aja ya, fundamentalnya baik-baik aja, asetnya gede banget dengan likuiditasnya hanya 10% ya. 10% dari asetnya sangat oke guys ini secara fundamental ya. Terus PR-nya masih 6, ya. Belum lebih dari 12 ya. Net income-nya tinggi ya, 549, ini 300, jadi naik ya per 2 kuartal dan naiknya signifikan banget ya, dari 300 miliar naik ke 54. Terus IPS-nya juga oke ya, walaupun ini turun ya, cenderung kalau kita bandingkan secara per kuartal turun dari kemarin 178 miliar turun ke 160. Sorry, 178 turun ke 160 ya, untuk IPS-nya turun. Karena yang paling gede itu cost-nya ya guys ya, cost-nya cukup gede. Nah kita tinggal lihat nanti kuartal ke 3 seperti apa. Nah ini catat masukin ya, lumayan emitennya bagus ya.
Harganya lihat dulu apakah dikeprek apa enggak, silakan dipantau aja. Dan ini pergerakannya kayak gini ya, nggak bisa volatile terlalu tinggi ya. Nah, kita cek lagi emiten, kita nyari yang emitennya ya. Ini ada seger ya, seger ini ada MG masuk, barang masih nggak dijual ya. Kita cek ya seger ini cukup volatile ya W nya, cuma nggak tahu ada ininya, belum cek. Nah ini hari ini arah ternyata seger, ada MG, YP, PD yang akumulasi, PD yang paling banyak ya, yang jualan sobat cuan ya. Average-nya di 776 di area sini ya, separohnya ya, jadi ber 10%. W-nya naik tinggi ya. VAP-nya 780, jadi di area sini VAP-nya. Nah ini yang perlu waspada ya, dengan barang sekitar 32 guys ya. Jadi harusnya masih dinaikin ya, nggak cukup guys ini kalau distribusi ini. Nggak cukup, ini udah jualan ternyata sobat cuan yang jualan. Kemungkinan masih ya, dengan volume tinggi ini udah jebol resistnya seperti sini ya. Nah, kemungkinan masih akan jalan lagi ya. Nah, mungkin akan menuju resist berikutnya. Nah, kita masukin aja ya untuk emiten seger banget emitennya. Nah, tapi ini udah naik 2 hari guys, jadi perlu waspada ya untuk hari ini. Volumenya juga cukup ya, cuma karena memang ada average di area sini ya, di area sekitar 781 ya, di area sini. Ini kalau misalnya kita hitung-hitungan volume ini untuk distribusi ini nggak cukup ya, ada sekitar 302 nih ya. Kali ini 14.000 ini taruhan aja ya, taruhan dari bidnya. Bisa dicek di sini ya teman ya, seger ya. Pasti akan ada yang kelihatan di sini. Ini 1000 ditaruh ya, open ya. Ini ya barang masih banyak ini, jadi sengaja ditaruh ya biar nggak jebol waktu di HG mungkin. Nah kita lanjut ya, lainnya ini ada segar, kita cek ya. Lainnya ada apa ini Bima udah jualan separuh ya, Bima sayangnya. Terus BSDE ada TPIG tak masukin lagi ya. TPIG ini tambah lagi BSDE sebenarnya dari kemarin ya akumulasi ya, masih ngambil ya, tapi baru tak masukin hari ini, nggak apa-apa. Kita nambah. Nah menarik ya. Belum ketemu yang menarik guys, ini menarik sebenarnya, cuma udah tinggi banget. Nah LCP ini yang menarik untuk long term ya guys, jadi nggak untuk swing, juga swing ya menariknya, untuk swing panjang. Sweetway ini ya seperti itu, kita lihat hari Senin apakah nanti dia akan hijau. Jadi kalau emang hal hijau, jadi polanya memang kayak merah hijau gitu ya. Nah ini ada TPG, LCP, BSDE ya. Nah, untuk Zata ya harus waspada guys ya, untuk Zatanya. Kita belum nemu MPBAC ya, MPBAC naik hari ini, kemarin udah lama banget ya kita udah share ya untuk potensi MPBAC ini. ASLC, nah ini kita cek ya, ASLC ini naik belum sih ASLC. Nah ini kita cek, ini ada MG ya. Nah ini malah menarik guys. Nah ini menarik guys ya, walaupun ini cenderung turun ya, nanti kita cek chartnya ya. Lebih yang menarik itu seperti ini sebenarnya kalau saya ya, karena potensi nanti kalau udah balik arah tuh menyenangkan guys, dipanjang banget daripada emiten yang kayak Pico tadi kan udah tinggi ya, resikonya lebih tinggi banget. Nah ACC ini kan posisinya udah di bawah. Nah kita tinggal cek ya, bawahnya tuh udah di bawah harga itu belum ya, ASLC. Lagi pula kan ini grupnya Triputra guys ya. Masih satu grup dengan ESA guys ya. ESA waktu dulu di harga 200-an 20 ya. Nah ini mendekati supportnya ya, menarik guys ya, tinggal dipantau ini. Kalau nanti bisa mantul ada potensi ke sini ya, kayak gini ya. Nah ini MG aku ngambil ya barang.
Nah, ini menarik ya untuk SLC ya guys. Tanding dulu ya, mungkin menarik besok. Nanti teman silakan aja cek ya untuk bandarmologinya dan lain-lainnya ya. Dan ini potensi untuk swing juga menarik ya, barangnya mendekati supportnya juga ya. Hari ini support ini cukup kuat ya, ini kemarin juga mantul juga sini. Nah ini bahkan di area sini pernah mantul sampai sini ya. Nah kita cek lainnya lagi, barangkali nemu emiten yang potensian guys untuk kita main untuk icip ya. Ini MMLP. Nah kemarin sempat naik ya MMLP, balik MMLP. $40 catnya yuk keluar yuk. Apa yang sih MMLP. Ini tuh mau masuk ke ekosistemnya Provident. Maaf guys ya kalau videonya agak loading lama ya, nggak tahu kenapa ini internet plat merah nih akhir-akhir ini masih suka gitu. Kalau teman-teman ada solusi boleh bisa tulis di kolom komentar ya, nggak tahu lagi ini gimana ini. Nah masih merah gini, masih lemot guys internetnya. Ini hari ini turun ya, nggak turun ya, ke open ya. Ini turun, ini ke open. Nah dikit lagi sebenarnya mendekati area support sini ya. Nah kita masukin data aja. Ini menarik ya sebenarnya untuk swing, karena untuk grupnya Provident tuh sangat ini ya, nggak tahu kenapa maksudnya ketika dia akum di perusahaan atau ngambil alih perusahaan tuh di suatu saat akan keren ya. BMTR kalau yang mau. Omet, aduh ometnya gak turun-turun omet, tunggu gak turun. Ini ASGR ini iya ada akumulasi 2 ya. Dari ASGR dulu, cek dulu ASGR, durasinya panjang banget gitu ini. Saya udah naik tinggi ya. Sayang guys sudah naik tinggi. Nyari yang lain aja. SMLK ini volatile juga lah. SMLK. Hari ini RB malah. Kita cek ya. Ini cukup volatile medan ini. Tapi hari ini RB. Nah, kayak nunggu aja ya. Nah ini ditarik aja ya, dicatat aja untuk data kita ya. Kurang banget sih. Oh ini cek lagi lainnya sambil nunggu ya. Pinter break udah naik guys ya. Ties hits. Nah catat dulu SNLG ya. Nah ini menarik ya SLC ini, terus MMPL guys ya. Terus TPG ini udah 2 hari, jadi dipantau dulu aja. Terus LSP ini juga menarik ya, dan arti ini untuk swing ya, bisa nunggu di area support terdekatnya ya. Ini turun guys, lebih baik nunggu aja lah emiten ini. Dia nutup cap ya di area sini ya. Oke guys ya, sekilas ya untuk
akumulasi saham broker MG ya, tanggal 11 November 2002 ya. Karena mau tak lanjutin nanti durasinya malah kepanjangan ya. Oke, ada beberapa emiten ya mungkin menarik, ada MLPL, MMLP ya, ASLC, terus LCP ya, ini untuk swing ya. Jadi secara fundamental oke, harganya turun ya. Harganya tadi naik ya, kemarin sempat turun ya, ini naik dan masih ada potensi ya. Terus LSC juga sama ya, dia sempat turun dan di dekat supportnya juga. FPPL juga sama ya. Oke, terima kasih tonton video ini. Kalau ada request, kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.